Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Saya dari kelompok 4 dan teman saya Naya dan Wilis. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi bahasa Arab. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak telah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester Biologi 3, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, saya akan memulai penjelasannya. Yang pertama tentang unsur-unsur bahasa Arab. 1. Bunyi atau fonologi aswat. Fonologi atau bunyi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi atau fonem dalam bahasa. Dalam bahasa Arab tidak mengenal huruf vokal. Semua huruf itu konsonan. Dari segi pengucapan huruf, bunyi yang dihasilkan pun berbeda dalam masing-masing huruf. Ilmu yang mempelajari tentang pengucapan huruf adalah ilmu tajwid, khususnya makrajul huruf. Bunyi merupakan bagian dari unsur bahasa yang terpenting. Tanpa bunyi, bahasa tidak akan tercipta. 2. Struktur atau tata bahasa. Struktur bahasa Arab disebut juga dengan qawaid al-lughatul arabiyah. Struktur ini terdiri dari tata kata atau saraf dan tata kalimat atau nahwu. Ilmu saraf diistilahkan dengan umum al-ilmi atau ibunya ilmu, dan ilmu nahwu diistilahkan dengan abu al-ilmi atau bapaknya ilmu. Pengistilahan ini digunakan karena sangat pentingnya dua ilmu tersebut dalam proses memahami bahasa Arab. Tata bahasa atau yang lebih dikenal dengan qawaid dalam bahasa Arab banyak difokuskan pada pembentukan kata atau sarf dan pembentukan kalimat atau nahwu. Pembentukan kata dapat berupa pemahaman terhadap proses pembentukan kata atau tasrif dalam bahasa Arab dan dapat pula berupa penggunaannya, yakni bagaimana mentasrif kata dalam bahasa Arab dapat digunakan dalam kalimat. 3. Kosakata atau mufradat. Kosakata merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa asing untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Mufradat atau kosakata memiliki fungsi untuk mempermudah memahami maksud dari satu perkataan atau satu perucapan. Mufradat juga bergantung kepada orang yang belajar bahasa Arab untuk terus menambah dan menghafal lebih banyak kosakata agar mudah menggunakannya dalam tulisan atau percakapan sehari-hari. Maka dari itu, hendaknya bagi orang yang belajar bahasa Arab untuk menghafal banyak mufradat juga banyak percakapan dalam membaca penyebutannya. 4. Makna. Makna adalah inti dari bahasa itu sendiri, karena melalui makna inilah yang membedakan antara satu bunyi dengan bunyi lainnya. Makna adalah jiwa dari bahasa itu sendiri, karena makna adalah inti dari tersampaikannya pesan atau maksud si pembicara kepada orang lain. Karena ketika kita mempelajari bahasa, kita harus mengetahui makna yang ada di dalamnya. Materi yang kedua, saya akan membahas tentang bahasa Arab dalam ilmu alam biologi. 1. Apa itu bahasa Arab? Bahasa Arab adalah suatu alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat terutama di wilayah Arab seperti Timur Tengah dan beberapa negara Asia. Bahasa Arab salah satu bahasa Semit yang dekat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Neorami. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi di 25 negara. 2. Urgensi belajar bahasa Arab. Banyak yang mengatakan belajar bahasa Arab adalah sulit, rumit, dan bahkan membosankan. Sudah banyak dan terlampau sering para aktivitas dakwah mempelajarinya, kemudian gagal dan mencoba kembali lagi. Saya meyakini bahwa salah satu yang berat dalam proses pembelajaran bahasa Arab adalah kurangnya motivasi dan niatan yang belum dikelola dengan baik. Ketiga, apa itu manfaat bahasa Arab? 1.
mempermudah kita untuk memahami sumber terutama dalam agama kita. 2. Berpengaruh positif terhadap akal, akhlak, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Wilis Pasaribu dari program Studi Biologi 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan dosen pengampu bahasa Arab Bapak Hendra Kurniawan MPDI. Di sini saya akan membahas tentang Maharatul Kitabah dan Maharatul Qiraah. Pertama-tama saya akan membahas Maharatul Kitabah. Pengertian Maharatul Kitabah. Maharatul Kitabah adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks yaitu mengarang. Kitabah atau menulis berarti membuat lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang untuk dibaca kepada orang lain. Menulis merupakan sebuah kegiatan komunikasi yang dilakukan tanpa didukung oleh tekanan suara, nada, mik, gerak-gerik, dan juga tanpa situasi seperti yang terjadi pada kegiatan komunikasi lisan. Dengan demikian, penulis harus pandai memanfaatkan kata-kata, ungkapan, kalimat, serta menggunakan punktuasi untuk menyampaikan, menginformasikan, menuliskan, dan menggambarkan suatu kepada orang lain. Strategi pembelajaran Alkitabah atau menulis. Sebagaimana dikemukakan oleh H.M.I. Abdul Hamid DKU bahwa pembelajaran menulis berpusat pada 3 hal, yaitu pertama, kemampuan menulis dengan tulisan yang benar, kedua, memperbaiki kod, dan ketiga, kemampuan mengungkapkan. Strategi pembelajaran Alkitabah atau menulis sebagaimana dikemukakan oleh H.M.I. Abdul Hamid DKU bahwa pembelajaran menulis berpusat pada 3 hal, yaitu pertama, kemampuan menulis dengan tulisan yang benar, kedua, memperbaiki kod, ketiga, kemampuan mengungkapkan pikiran secara jelas dan detail. Dalam pembelajaran kitabah ini dapat kita gunakan 3 metode. Pertama, metode nahwu wa tarjamah, kedua metode mubasyarah, dan ketiga metode syamiyah. Adapun bentuk pembelajaran Maharatul Kitabah yaitu pertama, pembelajaran imla dibagi menjadi 3. Pertama, imla ma'nawul, kedua imla manduhur, ketiga imla iktibari. Kedua, pembelajaran takbir. Pembelajaran takbir ada 2, yaitu takbir muwajjah atau terbimbing, kedua takbir nur atau menulis bebas. Ada pula beberapa tips pembelajaran alternatif yang dapat digunakan. Salah satunya ialah meniru model, menyusun kembali karangan, reka cerita gambar, menjawab pertanyaan, menyelesaikan cerita, memperkenalkan karangan, menyusun dialog, menyusun wacana, mengembangkan kata kunci, mengembangkan kalimat topik, dan juga mengembangkan kata-kata mutiara. Urgensi Maharatul Kitabah bagi masyarakat non-Arab. Kitabah atau menulis adalah aktivitas yang berupa suatu kegiatan yang dilakukan hanya dengan menggunakan tangan dan alat tulis sebagai ekspresi yang sangat berbeda dengan keadaan komunikasi lisan tanpa adanya suara, nada, dan mimik. Menulis adalah suatu kegiatan yang tercipta dari kebiasaan yang
menjadikan suatu keterampilan berbahasa yang tidak mudah, karena seseorang penulis harus mempunyai skill dan pengetahuan tentang kaidah-kaidah penulis. Sesuai dengan kaidah yang ada dalam ilmu bahasa Arab, cara berkomunikasi melalui tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca, serta kaidah-kaidah seni tata bahasa untuk menambah pembaca. Menulis terstruktur atau al-insya al-mujayya merupakan metode pembelajaran dengan cara memerintahkan anak didik untuk membuat suatu kalimat sempurna ataupun karangan dengan beberapa arahan yang ketentuan dari pengajar. Tujuan dari maharatul kitabah yaitu mampu menulis dan memahami beragam wacana tulisan dan mampu mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai ragam tulisan, dan tujuan pembelajaran keterampilan menulis berdasarkan tingkatnya. Kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari maharatul qiraah. Pengertian maharatul qiraah. Maharatul qiraah ialah keterampilan membaca, yaitu menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih dahulu mengutamakan pembaca, yakni guru mula-mula membacakan topik-topik bacaan yang diikuti oleh para siswa-siswa. Tambu Bolon 1993 menjelaskan pada hakikatnya membaca adalah kegiatan fisik karena bagian-bagian tubuh, khususnya mata, yang melakukan. Dari definisi ini kiranya dapat dilihat bahwa menemukan makna dari bacaan atau tulisan adalah tujuan utama membaca dan bukan mengenai huruf-huruf. Tujuan qiraah pertama, mengenali naskah tulisan suatu bahasa. Kedua, memaknai dan menggunakan kosakata asing. Ketiga, memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Keempat, memahami makna komunikatif dari suatu kalimat. 5. Memahami hubungan dalam kalimat antara kalimat dan paragraf. Keenam, menginterpretasi bacaan. Ketujuh, mengidentifikasi informasi penting dalam bacaan. Kedelapan, membedakan antara gagasan utama dan gagasan penunjang. Kesembilan, menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman. Jenis-jenis qiraah. Jenis-jenis qiraah terbagi menjadi dua. Pertama, membaca dalam hati. Membaca dalam hati merupakan proses membaca tanpa mengeluarkan suara. Kedua, membaca nyaring atau membaca bersuara. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat untuk menangkap serta memahami informasi. Urgensi maharatul qiraah bagi masyarakat non-Arab. Pertama, masyarakat dapat mengaitkan lambang tulisan dengan bunyi ujaran. Kedua, masyarakat dapat membaca sebuah teks dengan nyaring. Ketiga, masyarakat dapat membaca teks dengan lancar. Keempat, masyarakat dapat memahami makna kosakata sesuai konteks. Kelima, masyarakat dapat menangkap makna umum dari suatu teks serta dapat memahami perubahan makna sesuai perubahan struktur kalimat. Keenam, masyarakat dapat memahami bacaan tanpa kendala, berarti dari sisi sintak dan morfologi. Ketujuh, masyarakat dapat memahami ide secara detail dan dapat mengaitkan dengan ide pokoknya. Kedelapan, masyarakat dapat memahami tanda baca. Dan terakhir, kesembilan, masyarakat dapat
membaca berbagai jenis bacaan, mulai dari teks biasa, sastra, iptek, dan sebagainya. Juga dapat menyimpulkan, menganalisis, dan mengkritis makna, serta dapat menghubungkan apa yang dapat dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nayatisa Aznura dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu yang pertama, mampu menyusun kalimat sempurna atau jumlah mufidah baik secara lisan maupun tulisan. Materi yang kedua adalah pengertian al-mahoroh istima. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang pertama, yaitu mampu menyusun kalimat sempurna jumlah mufidah baik secara lisan maupun tulisan. Mampu menyusun kalimat sempurna atau jumlah mufidah baik secara lisan maupun tulisan. Yang pertama, pengertian jumlah mufidah. Jumlah mufidah adalah gabungan atau susunan dari beberapa kata yang memiliki arti sempurna, sehingga dapat dipahami makna maupun tujuannya. Secara bahasa, istilah jumlah mufidah terbagi menjadi dua gabungan kata, yaitu jumlah dan mufidah. Jumlah yang dapat diartikan dengan kalimat, dan mufidah yang diartikan bermanfaat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian jumlah mufidah singkatnya adalah suatu kalimat yang bermanfaat atau memiliki makna maupun arti tersendiri. Jumlah mufidah juga sering disebut sebagai kalam. Kaidah jumlah mufidah sendiri dapat diambil dari kitab berjudul Nahwul Wadahir pada halaman ke-12, yaitu kumpulan kata yang memberikan manfaat secara lengkap disebut jumlah mufidah dan disebut juga dengan kalam. A. Kaidah jumlah mufidah. Suatu kumpulan kata dapat dikatakan sebagai kalimat yang sempurna apabila memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Kumpulan atau gabungan kata yang menyusun sebuah kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Arab dapat disebut sebagai jumlah mufidah. Gabungan dari beberapa kata yang di dalamnya mengandung arti sempurna pada jumlah mufidah dapat terdiri dari subjek dan predikat. Pada kata perintah atau fi'il amar, ia juga termasuk ke dalam jumlah mufidah karena walau hanya satu kata, namun pada dasarnya ia sudah memenuhi persyaratan jumlah mufidah, yaitu adanya subjek dan predikat. Contoh fi'il amar, kata perintah, misalnya uktub, tulislah. Pada dasarnya kata uktub mempunyai subjek dan predikat, karena jika dipecah maka artinya sama seperti tulislah oleh kamu. Tulis termasuk predikat dan kamu adalah objek. Namun, ada contoh lain dari gabungan kata-kata yang tidak bisa digolongkan sebagai jumlah mufidah karena tidak memenuhi syarat wajibnya, yaitu mufidah atau mempunyai makna atau arti, sehingga suatu kalimat jelas dan tidak perlu ada pertanyaan lagi. Contoh dari dua kata namun tidak termasuk ke dalam jumlah adalah misalnya kata minal madrasati. Walaupun pada hakikatnya terdiri dari dua kata, namun tidak dapat disebut sebagai jumlah mufidah. Hal tersebut karena kata minal madrasati hanya memenuhi satu syarat saja, yaitu jumlah, tidak mempunyai syarat kedua yaitu mufidah, sehingga minal madrasati tidak termasuk jumlah mufidah karena masih ambigu atau bermakna ganda. Ketika seseorang mengatakan minal madrasati, maka muncul pertanyaan terkait predikatnya, seperti siapa yang dari sekolah. Jadi jumlah mufidah haruslah terdiri dari subjek dan predikat, sehingga dapat dipahami dengan mudah, lengkap dan sempurna.
Yang B, ciri-ciri jumlah mufidah. Jumlah mufidah dapat dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah suatu kalimat didahului dengan kata isim atau kata benda. Jumlah ismiyah di dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan kalimat nominal. Secara umum, jumlah ismiyah juga terdiri dari dua bagian, yaitu mubtada. Mubtada adalah isim yang dirofakan yang terletak di permulaan jumlah pada jumlah ismiyah. Yang kedua adalah khobar. Khobar adalah suatu penjelasan mengenai keadaan mubtada dan umumnya merupakan isim nakiroh. Contoh jumlah ismiyah yang pertama adalah alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah. Dari kalimat di atas, yang berposisi sebagai mubtada adalah segala puji, sedangkan yang berposisi sebagai khobar adalah Allah. Yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah suatu kalimat mufidah yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Di dalam bahasa Indonesia, jumlah fi'liyah dikenal juga dengan kalimat verbal. Secara umum, jumlah fi'liyah terbagi menjadi dua, yaitu fi'il dan fa'il. Fi'il kata kerja, kalau fa'il pelaku suatu pekerjaan, atau naibul fa'il, pengganti pelaku. Contoh jumlah fi'liyah yaitu Kharaj Ahmad, Ahmad telah keluar. Pada contoh kalimat jumlah fi'liyah di atas, yang berposisi sebagai fi'il atau kata kerja adalah kharaj, telah keluar, sedangkan yang berposisi sebagai fa'il atau pelaku adalah Ahmad. Yang ketiga itu ada cara membuat jumlah mufidah. Susunan pola sempurna dalam bahasa Arab terdiri dari dua pola. Yang pertama, kalimat yang tersusun dari subjek dan predikat disebut dengan jumlah ismiyah. Yang kedua, kalimat yang tersusun dari predikat dan subjek disebut dengan jumlah fi'liyah. Susunan kalimat di atas tidak dikenal dalam istilah bahasa Indonesia. Dalam proses menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetap didahulukan subjek daripada predikatnya. Contoh jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri atas kalimat isim, mubtada, dan khobar. Yang kedua jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang pertama adalah ummi tadbahu fil matbakh. Ummi dia termasuk mubtada, tadbahu termasuk khobar, fi huruf jar, matbakh termasuk majrur, yang artinya ibuku sedang memasak di dapur. Contoh yang kedua ada ana azhabu ilal madrasati. Ana termasuk mubtada, azhabu khobar, ila huruf jar, madrasati majrur, yang artinya saya pergi ke sekolah. Materi yang kedua adalah tentang pengertian al-mahoroh istima. Mahoroh adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni akar kata mahoroh, maharah yang berarti pandai. Maharah merupakan isim masdar dari kata mahoroh yang berarti kemahiran, keterampilan, atau kecakapan. Sedangkan al-istima berarti mendengarkan yang baik, dengan baik. Maka secara bahasa, mahoro al-istima secara bahasa berarti keterampilan mendengarkan dengan baik atau menyimak. Istima secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti mendengarkan atau menyimak. Istima secara istilah adalah sarana yang pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahap-tahapan tertentu. Melalui menyimak, kita dapat
mengenal mufrodat, bentuk-bentuk jumlah dan tarakib dan tarakib. Tahapan dalam istima. Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam latihan istima adalah sebagai berikut. Yang pertama, latihan pengenalan atau identifikasi. Kemahiran menyimak atau istima pada tahap pertama bertujuan agar pelajar dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat. Latihan mengenal atau identifikasi ini bisa berupa latihan mendengar untuk membedakan pengan teknik, mengontraskan pasangan-pasangan ucapan yang hampir sama. Contohnya, alim dengan alim. Yang B adalah latihan mendengarkan dan meniru. Latihan-latihan mendengarkan dan menirukan. Ini akan lebih efisien dan efektif kalau dilakukan di laboratorium bahasa. Sebab berbagai teknik bisa dipraktekkan. Di samping itu, latihan bisa dilakukan secara individual dalam waktu bersamaan. Dan siswa dapat membandingkan ucapannya sendiri dengan model ucapan yang ditirunya. Pembetulan ucapan bisa dilakukan oleh siswa secara self-correction. Selanjutnya, prinsip dalam pembelajaran istima. Yang pertama, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran istima yaitu dalam memilih teks lisan, hendaknya guru memperhatikan hal berikut. Yang pertama, usia dan minat siswa. Yang kedua, kosakata yang dimiliki siswa. Yang ketiga, tingkat kematangan dan kecepatan siswa dalam mengikuti tes lisan. Prinsip pengajaran, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang pendek ke yang panjang, dari yang konkret ke yang abstrak, sebaiknya dipakai dalam hubungan ini. Yang kedua, mengembangkan kemampuan memperhatikan. Yang ketiga, mengulang-ulang, tidak membatasi pengulangan. Yang keempat, menggunakan alat peraga, banyak sekali manfaat dan dapat membantu mempercepat pengertian. Tapi ada kalanya alat peraga ini dengan sengaja tidak dipakai agar siswa tidak terlalu banyak menggantungkan diri pada isyarat yang diperolehnya dari alat peraga ini. Dengan kata lain, para siswa diharapkan memahami teks-teks lisan hanya dari isyarat yang diterimanya melalui gerbang telinga saja. Baiklah, itulah hasil penjelasan materi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.